Insya Allah dengan sebanyak itulah menandakan kita akan menjadi orang yang bertakwa. Saudara-saudara jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah semenjak zaman dahulu diperingati, dan insyaallah bubuhan biar sudah hafal beradaan kayak apa Isra Mi'raj itu sebenarnya. Isra Mi'raj dikisahkan dari dahulu sampai ini zaman milenial. Dari zaman dahulu sampai ini zaman now tidak pernah berubah. Bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah dari Makkah menuju ke Palestina. Baitul Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus dalam Rasulullah diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bicara tentang iman. Bukan bicara tentang logika atau tentang akal manusia, karena akal manusia tidak akan pernah dapat mencapai atau meneliti perkara tersebut. Ini semua karena keimanan kita. Keimanan kita yang kita percaya tentang apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Karena perjalanan Islam ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yakin kita, percaya kita bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu memang ada dan oleh dari Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah pada kita ialah salat 5 waktu sehari dan semalam. Maka sebagai orang beriman yang hendak mencari keberuntungan, yang hendak mencari kemenangan, yang hendak mencari kesenangan dan ketenangan, kebahagiaan, harus mau tidak mau wajib kita melaksanakan salat 5 waktu sehari dan semalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh menang orang-orang yang beriman. Namun apa sambungan dari ayat tersebut? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang bahagia selain beriman, dia juga melaksanakan salat, dan salatnya harus khusyuk. Tidak ada lagi salat wajar bahasa kita itu mahayabang, sembahyang tapi mahayabang. Sedangkan salat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. As-salatu li dzikri, salat itu untuk mengingat aku, ujar Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ulun menyampaikan ada pesan daripada Luqmanul Hakim kepada anak beliau. Luqmanul Hakim itu dalam riwayat Nabi lah. Nabi, tapi bukan masuk daripada 25 Nabi dan Rasul yang dihafal, diingat. Kenapa jadi menyambut Nabi ketika 25 Nabi itu biar dirancak menyambut Nabi Khidir aja. Yalah, Nabi Khidir percaya Allah. Ada lagi 25 Nabi Nabi Khidir. Ada enggak? Nah, kata jual Luqmanul Hakim meriwayatkan dia adalah seorang nabi. Luqmanul Hakim berpesan pada anak-anaknya. Luqmanul Hakim ini orang ahli hikmah. Apa-apapun yang terjadi pada sisi itu banyak yang mengandung hikmah. Tahulah Luqmanul Hakim, lihat. Tahulah Luqmanul Hakim lah. Ini siapa tahu Luqmanul Hakim di sini? Lain Luqmanul Hakim yang di pasar atau. Jadi Luqmanul Hakim ada kisah Sidin yang masyhur itu, Sidin di jalan lawan Sidin membawa keledai. Nah, itu paling masyhur itu. Keledai dibuat Sidin berdua. Jadi ujar buhan tingang, ujar jalan buhannya, ujar buhan jalan gurami. Bungul Luqmanul Hakim keledai. Keledai harus dibuat berdua. Kasihan keledai. Turun Luqmanul Hakim.
anak sidin membuat di keledai. Jalan ulang lokasi itu. Bubuhan jalan kiri ulang yang berarti. Bungul orang hakim tuh. Anak disuruh duduk di atas, orang berjalan melajari anak durhaka. Salah ulang biar orang hakim kita turun ulang orang hakim anak sidin diturunkan sidin ulang naik jalan melaksanakan sampai ke Sempangan Bukit Keminting. Bubuhan Bukit Keminting ulang berarti bungul orang hakim tuh. Seorang abah yang mana dulu di atas keledai dan anak jalan ada pintar lalu jadi abah ada sayang anak. Jar orang hakim salah lagi kita turun ulang hakim berdua turun ada berbuat ditarik jalan ini sampai ke Simpang Raja Wali ujar berbuat Simpang Raja Wali mau benar-benar tidak basic keledai kan dibuat. Nah, di sahabat dan salah lihat amun mau empat pandira orang kita maju tidak sampai orang terus bungonya bukan vacation subuh juga sudah bangun hanan kau belum bangun mun kita mendang-dang kayak itu majunya ya Allah salah. Nah, kucing itu bisnis hitungannya seorang kiri salah juga. Bini dia pulang apa gitu bini dua aja ada sayang lo bini dia salah juga. Nang bujur-bujurnya nang bini dua. Nah, kita balik di apa pesan Manul Hakim kepada anak sidin. Ujar Manul Hakim ya bunayya wahai anakku. Idza kunta fis shalah apabila engkau dalam keadaan salat fahfaz qalbaka. Jaga hati engkau. Jadi ujar Luqmanul Hakim kepada anak sidin apabila engkau lagi sembahyang nang dijaga tuh hati. Karena apa? Nang lain kan ada mungkin lagi bergerak. Kalau kalian datang sembahyang yang aman dadah mungkin berarti sejalan dengan mungkin tapi hati pian bisa mana-mana. Iyalah. Hati ini nang dijaga dalam sembahyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajhahu wajhiya bunyi HP. Nah, song itu hati HP itu ambil dari di sembahyang nih. Apalagi nang bisi bini nih lah, bunyi HP bursias gandam mana teleponnya. Nah, bursias bini aman mana teleponnya. Ketahuan bini di sini. Sudah. Iya bursias kreditan biar aja mau kreditan ada pikiran. Jadi hati itu Allahu Akbar sembahyang ini kaujunan. Bismillahirrahmanirrahim. Setrek kawan di belakang bah. Tuh saksa hati ini kemana sudah kaujunan sudah. Hati ini nang dijaga nang orang-orang khusus itu kan berarti nang bang pacok nang ada tahu di kawan tiga lagi. Biar berapa jam biar apa hatinya sembahyang di Masjid Hidayat Rahman kan kiri tapi hatinya di hypermat sama ya usul jualannya hati iya makanya sampai sini pesan ya bunayya ya kunta shalah qalbaka bila engkau dalam keadaan salat hati kamu nang dijaga. Tenang pertama, nang kedua ujar Manul Hakim idza kunta fil baitil ghair fahfaz ainaka. Apabila kau masuk ke dalam rumah orang lain, jaga pandangan kau. Jangan melihat bila masuk rumah orang itu adab itulah. Ini masuk ke rumah orang foto di dinding dilihat beradahan. Sepatu di lemari orang dilihat beradahan. Apalagi petakun pulang tuh anak pian dia besar jana aja. Bujang masih jana. Pengalaman tuh yang berdian ada. Jangan ambil lihat masuk ke dalam orang duduk kayak lagi. Urusan menghitungi kasau orang hitung macam-macam. Untuk adab lah. Bila kali disuruh orang duduk jangan duduk dulu. Assalamualaikum masuk. Walaupun rumah kawitan yang orang sudah berpisah. Sudah berpisah, balik ke rumah kawitan, bilang kita lain rumah kita. Rumah kawitan sudah ingat bakal kotok. Assalamualaikum mbak. Jangan kena asal masuk, tapi abah lagi mau hadin. Ya kan? Tenang kedua, pahfaz aina jaga mata kau. Ujar jadi bilang ya bunayya idza kunta fi jami'in nas fahfaz lisanaka. Apabila engkau berkumpul dengan banyak manusia, engkau berkumpul dengan sekelompok manusia, maka jaga lidah engkau. Pandiran dijaga, hati-hati benar karena lidah badan binasa. Karena lidah
dan sanak pemusuhan. Karena lidah, apalagi banyak pian ini almarhum guru sebut orang luar biasa sih, pemaaf sidin Pak apa juga pengasih sayangnya. Cuma ada satu sidin berkisah kalimat yang tidak pernah dilupakan sidin sampai sidin Tuhan. Kalimat to pandiran to. Waktu sidin bulik seolah sidin ini besi sandal buruk padahal sudah buruk benar sudah bilang habis sudah lapang ini sudah tipis benar. Melihat di bak sampah ada sandal dibuang, dilihat di sini dijawab sidin bagus masih jauh bagus daripada Adam sidin. Dibasuh sidin, dipakai sidin, beberapa sidin memakai usia orang maling orang. Kada sidin, ulun mengambil di bak sampah tadi. Kada mencuntan kada ulun di bak sampahnya ulun ambil di sini. Nang maling tadi meminta maaf ada lewat sampai sidin masih ingat kan pandiran. Guru sebut orang presiden pemaaf pengasih sayangnya. Cuman insya Allah sini memaafkan aja. Cuman masih ingat kata-kata orang benar. Jadi jangan sampai kita kata-kata menyakiti orang pian. Memberi orang duit tapi sambil mau capi. Mau tangi juga tapi sambil mau capi. Butang bang datang pernah juga berbuat jangan lagi hutang lah mau hutang terus sakitnya liwar atau alahan ada supan nak ada bintang ini kan bintang tapi supan mau diucapi pian ya Allah diucapi di tangan orang pulang ya kah diucapi orang di tangan pasar ada pintar kamu jauh kayak rasanya pian lah kada di palang raya sampai tanam ya diucapi orang lainnya juga Allah Taala mencoba macam-macam tiga macam ini nang harus kita jaga nih bila kita rahan sembahyang jaga hati kita untung kada mungkin lagi pandai ya Allah kecuali isyarat ya Rasulullah dari kita Ustaz Ridwan orang makanan pian sudah makan ihdinas siratal mustaqim maksudnya kan babayang sembahyang kucing parapi iwak Allahu samad dan bisa syarat hati-hati itu boleh lah balas sembahyang yang lain lah boleh bisa syarat segala ini sedikit penjelasan kita orang wahid kita Allah haji orang kita kan sangat menjawab biarkan Allah tapi kalau dalam sembahyang boleh tapi domirnya diganti berkuah. Karena bila kita ya Allah dan berkata itu artinya kita berpandir. Tapi kalau ya Alhamdulillah diganti wa itu berarti kita kata berpandir tapi berdoa. Ya Alhamdulillah. Itu sama orang titip salam. Orang bertitip salam lawan kita. Misalnya Bang Burhan Muhammad Ustaz Guru Jeni titip salam misalnya mudah-mudahan Guru Jeni titip salam kayak Paulus jawabnya alaika wa alaikissalam. Jadi bukan waalaikumsalam lah tapi alaika itu wadah menyampaikan deh wa alaikissalam orang nang mengirim salam entah. Nah yang pertama jaga hati kita dalam sembahyang, yang kedua jaga pandangan kita ketika hilang rumah orang, yang ketiga jaga pandiran kita ketika berkumpul dengan kawan. Hati-hati pandiran pian gara-gara pandiran di rumah ya Allah ditampar gara-gara sakitnya paling 3 hari, tapi yang mengucapi bungul babak sambung satwa anjing babi sakit benar. Mudah-mudahan kita berdoa kaum menjaga semua itulah, jaga hati kita, jaga lisan kita, jaga mata kita. Nah, kembali kita bahwa kalau kita hendak menjadi orang beruntung baik dia mau membiasakan marilah laksanakan salat 5 waktu, jangan tinggal. Saburuk-buruknya pun kita wayang ini sembahyang jangan ditinggal. Kalau wayang ini apa gawian masih rancang dusta masih banyak ini tatap sembahyang jangan ditinggal dulu karena itulah petunjuk kebaikan kita mun sudah ada baik lawan sudah ada baik gawian sembahyang jangan ditinggal double sembahyang jangan ditinggal karena sembahyang inilah panduannya karena bila orang-orang ada sembahyang di antara rajab atau siksa bagi orang-orang ada sembahyang di dunia
Di dunia kita dapat siksa apa? Kullu amalin ya'maluhu mardudatun. Semua amal digawinya, amal ibadah apapun digawinya, bila kali sembahyang apa amal lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sembahyang jangan tertinggal. Kita merayakan Ramelan tiap malam misalnya menghadiri di masjid. Mau mata tetar malam lain kita menghadiri Ramelan tiap malam. Tapi kada sembahyang ada dari hikmahnya. Nanti cari makanannya wara. Cari makanannya. Maka bila sembahyang insyaallah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah dengan sembahyang yang itulah menandakan kita hendak menjadi orang yang bertakwa. Udah sepanjang-panjangnya itu aja. Para kalam 9 sudah. Makanan kita. Sedikit kisah penutup kisah ini riwayatnya ulun ambil sanadnya lah. Ulun ambil dari Al-Imam Guru Muhsin. Tahu nang sanad ke atasnya ada tahu sih kisah ulun bahwa sembahyang itu maulah kita bisa nyaman. Terus sembahyang. Jadi kisahnya kayak ada tahu sih kita enggak bisa tahu sini kisah dua. Oh jadi gini are. Orang di kampung udah lagi bini. Bulu tahun udah hidup ada nyaman aja lagi. Sakit aja terus. Bahan udah saikong ada nyaman juga. Oh jadi ujian ini coba pampian merantau kampung-kampung sebelah sana. Kampung-kampung sebelah sana mencari gawian biar kena ada di sana. Barang naik, apakah digawi ada di sini pian orang nganggur aja di kampung nih. Ayo jangan laki aku itu esok aku tulak. Esok aku tulak ke kampung sebelah lah. Misalnya kita di Palangkaraya nih. Ayo esok tulak ke Sampit. Aku mencari gawian biasa sana. Cuman pesan belum sebuting yang ini. Bila pian tulak selama di jalan sampai di sana kita jangan ditinggal sembahyang lah. Karena pian sudah di rumah ini kan sudah sembahyang yang sekali. Ayo jangan laki aku janji aku sembahyang baik selama pulang selama di sana aku sembahyang. Itulah singkat cerita, singkat kisah setelah jalan sampai ke Pasuruan waktu maghrib sampai bingung mencari masjid dapat, mencari langgar ada, atau kayak orang atau rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah pian Islam lah nang laki tadi tinggi, tuan rumah Islam alhamdulillah ulun sembahyang yang pian. Weh, padahal hanya sembahyang. Jangan mulai sembahyang. Jadi tuan rumah, masya Allah. Tidak tamu ini tuan besar berarti ini sampai di jam-jam mencari pembahyangan. Jadi mempasan langsung nang kita dengan ini sembelih ayam. Sembelih titik masakan. Kita sembahyangan dulu tuan rumah. Enggih ya. Jangan tamu tadi kiblat ke mana aja Nah, jadi tuan rumah. Nah, tuan rumah biasanya bisa sembahyang juga. Jadi tuan rumah biasanya kiblat ke mana aja. Sama pada bingung sebenarnya. Sama pada bingung. Jadi sana hanya kita kemana arahnya sama aja. Nama Allah sama wajah. Doa kemana pun ya Allah. Kemana pun menghadap di situ wajah Allah. Orang saja sembahyang. Pian jadi imam tuan rumah. Jar nang tamu deh. Pian tuan rumah lebih abal jadi imam. Jadi tuan rumah masih alim teman-teman seorang lagi jadi imam. Ulama pian aja jadi imam. Ayo gen bapak paksaan sudah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Qul ya ayyuhal kafirun amatukum hadir. Allahu Akbar sujud berdiri ulang. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam sujud berdiri ulang. Allahu samad ya Allah. Harap ini. Napa jenengan ini bila ampihan 10 rakaat lebih dah. Maka maghrib. Nampi ini memasak, itik sudah masak, ayam sudah masak, kada tuntung lagi. Men 20 rakaat itu bulan naik, kada tuntung orang alim benar. Jadi jenengan ini mengatakan ini kiri. Itik lawan ayam yang sudah masak. Menggawe tuan mama, kita istirahat dulu aja. Makanan. Ya. Nang diambil apa? Nang David kita ambil daripada kisah ini. Orang hanya belajar sembahyang aja dilayani macam-macam.
Ayo biar dilayani nama makan minum guring di sini pian begawe di sini pian sampai akhirnya berduit orang digaji boleh ke kampung besang duit karena apa tempat sembahyang yang orang gereja. Jadi jangan galakan sembahyang kemana kita kemana sembahyang jangan ditinggal. Ayo seandainya darurat benar tetangga jangan ada di kodok langsung. Di kodok langsung. Kalau misalnya zuhur tertinggal tadi pas asar sudah hawa gawi asar gawi kodok tadi gawi kodok zuhur tadi. Itulah. Nah insyaallah mudah-mudahan kita taat Allah beri taufik hidayah dan pertolongan untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan kita ditolong Allah menjauhi segala larangan Allah dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah beserta turunan dan zuriat kita orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, menegakkan salat dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ulun halal dan ridha yang dapat ulun sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan terutama bagi diri pribadi mudah-mudahan manfaat juga senantiasa bertahan. Sekali lagi ulun halal dan ridha, minta ampun dan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.